Aduh, mulailah. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Anda imaini mutalazimini ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan kasih sayangnya Allah perkenankan kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, di pekan ketiga daripada setiap bulannya, insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa Pak Haji Sahibul Bait datang untuk menjadi penanggung jawab Sahibul Hajah dan menjadi tempat untuk kita ngaji. Insyaallah tempat ini, rumah ini, atau sekaligus tempat mencari ma'isyah, semoga menjadi kebaikan dan keberkahan untuk beliau dan keluarganya insyaallah, dan terpancar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kita berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimin ila yaumiddin, ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajari kita semuanya apa yang kita tidak tahu. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ingin perlu hamba ini sampaikan pada malam ini yang berkaitan dengan tazkiyah adalah menanam semangat juan dalam diri kita dengan kita melihat fenomena yang terjadi hari ini begitu besar ujiannya bagi umat Islam, khusus pada ulama-ulama dan guru-guru kita, dan ini menguji nyali kita, hati kita, untuk apakah kita akan kendor ataupun kita maju. Itu Bapak Ibu ya, yang sebagai mukadimah sekarang kita lihat ya, saya bukan untuk memancing Bapak Ibu ya, tapi menguatkan Ustaz Abdul Somad. Kelihatannya beliau diuji oleh Allah, tidak Bapak ya, yang lagi viral juga saya di media sosial, benar atau tidak, rumahnya dibakar Bapak. Rumahnya dibakar, mobil-mobilnya apa, kendaraannya perlu juga di cross check. Itulah sebagai seorang dai, itu Bu ya. Dan dimana Bapak Ibu seakan-akan sekarang semakin kesana gitu, seakan-akan Islam kita ini semakin kayak gitu. Itu dah Bu ya. Nah Bapak Ibu, kami ingin menanamkan semangat, menanamkan motivasi bahwa perjuangan Rasulullah SAW belum ada apa-apanya dengan kita. Sampai tadi jamaah ada nanya, Ustaz, bagaimana anak cucu kita ke depan? Ya dimana kita sekarang kita lihat seperti ini aja dakwah luar biasa, tapi semakin ini 94 tidak akan lenyap Islam itu selagi belum muncul turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Tapi kalau pindah tempat ya bisa. Lihat Bapak Ibu kejadian sejarah di mana Andalusia, Spanyol itu kan tempatnya masih ada yang namanya Istana Hamra ya, itu masih ada masjidnya ya, Hamra artinya merah, itu artinya ya. Istananya canggih banget Pak, untuk lebih masjidnya masih ada, tapi pemeluknya sudah selesai. Itu ya. Uighur juga seperti itu, negara Pak hilang. Indonesia walau bisa ya bisa tidak Pak. Ya Bapak ya, maka harus siap-siap Pak. Itu Bapak Ibu ya, bukan menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi Islam tidak akan lenyap. Intinya bagaimana Pak Ji, Bapak Ibu yang kamu lihatkan, berdakwalah, ngajaklah kebaikan, jangan pesimis. Allah tidak akan pernah tidur. Allah akan menurunkan bantuannya di saat butuh. Maka Rasulullah SAW, kalau kita melihat sejarah Pak, Perang Badar, jadi waktu Perang Badar itu Rasulullah agak pesimis Pak, karena jumlahnya itu
Jumlah Quraisy kan 1000-an, Pak. Sedangkan Rasulullah pasukannya 313, ada juga riwayatnya 314. Betul ya? Akhirnya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang umat Islam, orang beriman ini sudah dikalahkan, siapa lagi yang akan melanjutkan? Gitu ya. Siapa yang akan mentauhidkan Allah? Siapa yang akan beribadah kepada Engkau? Karena sebenarnya Allah tidak akan pensiun, Pak ya. Mau diibadahi, mau disembah atau tidak, Allah tetap Allah. Betul apa ya? Itu tidak akan bertambah kekuasaannya, tidak akan berkurang kekuasaannya. Jadi seluruh pemuka bumi, penduduk dunia ini taat, tidak bertambah kekuasaan Allah. Seluruh dunia ini tidak ada yang taat kepada Allah, juga tidak. Allah berkurang kekuasaannya. Itu ya. Tapi beliau namanya juga Rasulullah kan manusia, tapi juga sekaligus Nabi. Ya Allah, kalau Engkau tidak memberikan bantuanmu, maka siapa lagi yang menyembah setelah ini? Itu ya. Maka Allah menurunkan ribuan malaikat, Pak. Allah menurunkan, menghancurkan mereka kocar-kacir, Pak. Di saat menghadapi ini, datang hujan, datang angin kencang kepada mereka musuh-musuh Allah, kocar-kacir dibuatnya, Pak. Jadi artinya di sini kekuatan iman sahabat Nabi Rasulullah yang sebagai pemimpinnya itu tidak sedikit pun kendor. Sekarang kita belajar dari situ, Bapak Ibu. Jangan takut apapun. Ketika mungkin umat Islam mereka mau melenyapkan yuriduna litfi'u nurallah biafwahim, maka kami memberikan sebagai tazkiyah, penguatan diri, Bapak Ibu. Lihat Rasulullah SAW sebagai tokoh sentral kita, Pak. Menjadi perjuangan kita, mau lewat mana terserah. Mau lewat mungkin dari anggota DPR atau partai atau apapun namanya, silakan berjuang dengan profesinya masing-masing. Maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahli zikir jika kalian tidak tahu. Artinya orang yang profesinya masing-masing, karena kita semua punya keahlian. Itu Bapak Ibu ya. Nah, di sinilah gambarannya ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita sekarang ini memang, Ustadz, bagaimana? Apakah sudah puncaknya? Belum ada apa-apanya, Pak. Iya, Bapak ya, belum. Ya bisa meningkat, bisa juga akan ini. Maka inilah bukan masalah mau milih atau siapa, tapi kita melihat kebaikan, kemaslahatan ke depannya, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terobok-obok, jangan sampai kita umat Islam yang lemah ini semakin dilemahkan. Itu Bapak Ibu. Nah, inilah apa kata Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, seorang pengarang kitab Syarhul Hikam Ibnu Athaillah Sekandari. Beliau mensyarahkan Ibnu Athaillah Sekandari. Beliau berkata bahwa seandainya ada bacaan yang bisa dibaca selain Al-Quran, maka hikam Ibnu Athaillah itu dibaca, Pak. Saking bagus banget itu tentang hikam ini. Ini masalah tazkiyah, Pak ya. Beliau berkata, sesuatu kejadian yang besar, kalau orang umum dia tidak tahu, dia tidak akan protes, Pak. Dia tidak akan protes, dan dia akan terbuai dengan keadaan. Dia ngikut apa kata mereka. Tapi kalau orang yang diberikan pemahaman, kepintaran, kebijakan, dia akan tahu apa yang terjadi ke depan. Dalam artinya bukan peramal, Pak ya, bukan. Tapi apa yang akan terjadi dan dia bagaimana keadaan umat, dia sudah tahu. Dia pasti sudah ngasih tahu, Pak. Cuma yang dikasih tahu, Pak. Itu, enggak ngah. Itu, Pak. Dianggaplah, kamu orang aneh. Yang saya lihat ini Ustaz Abdul Somad dianggap orang aneh, Pak. Itu yang terjadi hari ini. Dianggap orang yang ini, Masya Allah. Jadi orang yang diberikan keilmuan, diberikan kepekaan, dia sudah menyampaikan apa yang akan terjadi. Tapi orang biasa, masyarakat awam, dia tidak sadar. Baru sadar kalau sudah diangkut, Pak. Sudah terlambat, Pak. Inilah yang terjadi, Pak, hari ini, Pak. Maka bagaimana cara mengolah seperti ini? Dakwah. Itu aja, Pak. Ngajak kebaikan, ngajak sholat, ngajak ngaji, Pak. Tidak usah kita ngomongi melawan itu, Pak. Nanti kita diringkus, Pak. Itu, Pak ya. Kita ajalah dakwah. Allah. Bawa Rasulullah di situ. Apalagi bulan sekarang, bulan Maulid, Pak. Tanggal 5 ya hari ini. Ya. Dari bulan awal 1445 Hijriah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah tidak pernah tidur.
Allah akan bantu pada waktunya. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, kok Islam sekarang kok jadi tersudutkan terus, betul apa ya? Islam kok lama terus Pak? Sekarang menjadi pertanyaannya, kita sudah bersama Allah atau tidak? Belum ini Pak. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Karena banyak kita ngaku-ngaku Islam tapi tidak bersama Allah, betul apa ya? Tidak bersama Rasulullah. Belum, masih jauh Pak. Nabi Nuh aja Pak sudah ratusan tahun berdakwah, hanya puluhan orang Pak, 80 orang yang masuk Islam. Betul ya? Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang kamu lihatkan, dengan menanamkan semangat kalimat tauhid itu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkanlah dengan sahabat-sahabat Nabi yang sangat handal. Seperti siapa Pak? Kami tadi barusan jelaskan, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapa itu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu adalah pemuda ganteng paling kaya, termasuk bajunya paling bagus, paling wangi Pak, waktu sebelum Islam. Gitu Pak. Ketika memeluk agama Rasulullah, agama Islam, semua fasilitas itu ditanggalkan. Karena maknya, keluarganya nggak rela. Dia tidak ingin ikut Muhammad. Tapi kalau sudah Islam terpatri di hati Pak, sudah meluk Islam, kalimat la ilaha illallah, itu apapun resikonya ditinggalkan. Maka yang menjadi utusan dakwah Rasulullah ke Madinah siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Itu Pak. Jadi sebelum berkembang Islam di Madinah, kan itu ada kaum Hasrat datang ke Mina. Rasulullah kan mau berdakwah Pak. Dakwanya itu begini. Kalau waktu haji, kan haji itu kan dari dulu sudah ada. Wahai penduduk, wahai masyarakat yang datang ke Mekah, kami mengajak keislaman, kalimat tauhid. Jadi orang-orang itu merasa aneh, inti siapa gitu, nawarin apa gitu. Kalau ibaratnya kalau produk yang nggak dikenal Pak, dianggap aneh, betul tak ya? Sesuatu itu apa yang Anda tawarkan? Ini nggak ada yang mau ikut sama Rasulullah Pak. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau menjadi mengikut agama tauhid ini, Allah akan angkat kalian menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini. Maka lihatlah pemimpin di dunia ini Pak, yaitu kaum muhajirin. Karena beliaulah awal-awal masuk Islam. Maka Khulafaur Rasyidin kan kaum muhajirin semua loh Pak. Betul apa ya? Tidak bisa dibantai itu Pak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena beliau as-sabiqunul awwalun. Dan Rasul siapa yang memang betul-betul di awal Islam mengaku Islam, Allah akan angkat di muka bumi ini menjadi pemimpin-pemimpin. Dan terjadi Pak. Tapi orang-orang Quraisy, orang yang datang haji itu nggak ada yang mau Pak, nggak tertarik Pak. Itu Bapak Ibu, itu gambaran Islam itu Pak. Nah itu, Masya Allah. Nah, Mus'ab bin Umair, beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Madinah. Bukan enak Bapak Ibu, bukan dari fasilitas. Kalau sekarang Pak Ustadz kan tinggal dijemput Pak, itu dah ya, tinggal dijemput, apalagi bilang bulan Maulid Pak, fasilitas oke Pak, manajemennya siap, itu ya. Mus'ab bin Umair mana ada fasilitas macam begitu Bapak Ibu. Beliau akhirnya berdakwah, akhirnya Islam menyebar di Madinah. Penduduk Madinah itu lebih kalem daripada penduduk Mekah. Itu Pak ya. Bapak kalau umroh, haji atau umroh, Bapak Ibu bisa rasakan itu alam Mekah, alam Madinah. Mekah itu terasa keras Pak, karena di baliknya itu dipagar dengan batu-batu cadas, gunung-gunung Mekah yang begitu keras. Penduduknya juga keras Pak. Sampai sekarang kalau kita ngomong kayak orang marah Pak, gitu ya. Padahal sudah Muslim loh Pak. Tapi pindah ke Madinah terasa Pak lembutnya, datar, bercahaya, munawwar. Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah itu terasa mulai nyaman gitu Pak, adem gitu Pak. Sama dengan penduduk Syam, itu lembutnya juga seperti itu Pak, sangat lembut lagi penduduk Syam. Maka Islam itu menyebar di Yaman dan di Syam. Itu ya. Sejarah loh Pak, luar biasa. Akhirnya Mus'ab bin Umair mendakwahi penduduk Madinah, akhirnya menyebar Islam. Pada waktunya sudah menyebar, Rasulullah datang ke Madinah. Akhirnya itulah, nah, setelah perang Badar, akhirnya ada namanya perang Uhud, gitu ya. Perang Uhud aja itu imbang Pak, menang pertama muslimin, kedua kalah Pak, jadi imbang jadinya Pak.
Kenapa Pak Bu? Karena meninggalkan. Ada aja Nabi kalau meninggalkan perintah Rasulullah, KO Pak. Apalagi kita nggak ada Nabi sekarang Pak. Yang ada hanya Al-Quran dan hadis-hadisnya Pak. Taraktum fikum amrayn itu. Itu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Mus'ab bin Umair syahid di Uhud. Dan beliau pakaiannya sangat sederhana. Kelihatan miskin Pak. Ketika itu Rasulullah mencari-mencari, ketemulah jenazahnya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sedih beliau bagaimana. Dan beliau termasuk da'i pertama ke Madinah yang diutus oleh Rasulullah. Itu Bapak Ibu. Ketika wafat beliau dalam keadaan sudah syahid, kan kalau orang mati syahid Pak, kan apa yang dia pakai itu yang dikuburkan, bukan dipakaikan kain kapan, enggak. Apa yang bajunya dipakaikan itulah yang dipakaikan kalau mati syahid seperti itu. Kalau ditarik ke atas nampak kakinya, ditarik ke bawah nampak kepalanya Pak, badannya. Tidak cukup Pak. Akhirnya Rasulullah menarik ke atas, kemudian menutupi kakinya dengan rumput-rumput yang ada di Uhud. Itu sampai Sa'ad bin Abi Waqqas, itu termasuk panglima tertinggi juga Pak, pada yang diutus oleh Sayyidina Umar kan, membuka kota Irak itu ya, perang Qadisiyah. Beliau berkata begini, aku tidak lebih mulia daripada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas kan juga dicoba oleh Allah sama ibunya. Karena ibunya itu apa katanya? Aku tak mau makan, wahai Sa'ad, kalau engkau tidak meninggalkan agama Muhammad. Itu Pak. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas membiarin Pak. Biarlah, mau lapar-lapar lah Pak. Tapi nggak dibantah emaknya Pak. Hanya lapar gini-gini ya, nanti dikasih makan juga Pak. Tapi sakit-sakit dulu Pak, menderita dulu. Udah ditinggalkan agama Rasulullah. Itu Pak, diuji juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau menangis Pak melihat jenazahnya Sa'ad bin Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau sangat sedih. Masya Allah, aku tidak lebih mulia daripada beliau yang begitu Islam berkembang di Madinah ini dengan banyak jasa beliau dan sebagainya. Masya Allah, mati syahid beliau di Uhud ini. Dan aku saksi bahwa dia termasuk luar biasa. Dan Masya Allah, rela meninggalkan pernak-pernik dunia yang paling ganteng, paling wangi, paling bagus pakaiannya ketika di Mekah, ketika di Madinah paling terpuruk Pak. Itu gambarannya Pak. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, kita siap nggak seperti itu Pak? Dalam keadaan yang luar biasa perjuangannya demi Allah dan Rasulnya. Karena ini bukan enak-enakan Pak di muka bumi ini, kan kita akan tinggalkan Pak. Kami tadi pengajian tadi, jamaah salah satu jamaah sudah dipanggil lagi Pak, meninggal dunia lagi Pak. Jadi jamaah kami itu di Pilah Kenali Al-Ikhlas itu Pak, sudah banyak ternyata yang wafat Pak. Itu Pak, dari pengajian dulu Pak. Masya Allah, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah. Ya, tinggal tunggu giliran Pak semuanya kita ini. Jemaah kita juga satu. Jemaah kita juga Pak Jen. Masya Allah, begitulah hidup. Maka apa yang kita torehkan, Mus'ab bin Umair sudah menorehkan sejarah, mengembangkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, li'ilahi kalimatillah. Buya Hamka sudah menampakkan, betul tak Buya? Ulama-ulama kita yang lurus sudah menampakkan. Alhamdulillah, kita sangat berterima kasih kepada pahlawan kita yang dimana penuhnya ulama. Betul tak ya? Demi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, menanamkan semangat perjuangan, semangat kalimat tauhid dengan versinya kita masing-masing. Itu ya. Ada versinya Pak, tidak harus seperti itu toh. Bisa nggak kalimat tauhid tegak di situ? Dan di mana kita bumi Jambi atau Sumatera pada umumnya kan saudara kita Melayu, tidak ya? Yang di mana ada bersandingkan syarat bersandingkan kitabullah, betul ya? Yang di mana beliau termasuk beliau ini adalah termasuk di dalamnya para ulama, raja-rajanya kan ulama, betul ya? Masya Allah. Nah ini kelihatannya ini diiris-iris Pak, mau dihapus Pak. Benar atau tidak Bapak boleh cek lah Pak. Jangan kita terlena Pak, jangan terlena Pak. Itu Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, bukan melawan pemerintah begini, enggak Pak. Kita bijak, cerdas Pak. Itu Pak ya. Itu Bapak yang kami muliakan. Sadarkanlah saudara-saudara kita. Jangan hanya pada waktu sudah terlambat baru melawan Pak. Enggak ada manfaatnya Bapak Ibu yang kami muliakan.
Caranya sekarang kita bagaimana Pak? Dakwah, ajak orang ke masjid, ajak orang ngaji, ajak orang begini Bapak Ibu, ajak kalimat tauhid seperti ini Pak. Mudah-mudahan masyarakat kita sadar Bapak Ibu yang kamu lihat. Jangan digombal lagi dengan janji-janji ini Bapak Ibu yang kamu lihatkan, yang begitu indah tapi begitu mudah mereka mengingkari. Tanda Pak, kalau orang mau dipilih Bapak Ibu, ke masjid aja tak mau Pak. Sama Allah, apalagi sama manusia Pak. Sama manusia gampang dikibulin Bapak Ibu. Allah aja dikibulin, betul tak ya? Apalagi manusia. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau milih orang yang taat, orang yang beriman Bapak Ibu, yang betul-betul kita tahu keadaan yang bersangkutan, betul tak ya? Dia ada Allah dalam dirinya. Kalau dia hanya sekedar nampak batang mukanya kalau sekian bulan sebelum terpilih Pak. Astagfirullah. Dengan penuh kemunafikan, na'udzubillah min dzalik. Itu lebih ya. Kami tidak siapa-siapa Pak. Oh, Ustaz partai apa enggak Pak? Saya milih siapa yang terbaik. Itu lebih ya. Itu lebih ya. Bukan masalah netral. Netral itu dalam artian enggak ada pilihan namanya itu. Saya tetap ada pilihan. Yang terbaik, yang dekat dengan Allah. Itu lebih. Bukan tipu-tipuan Pak. Na'udzubillah min dzalik. Bukan saya mau dipilih Pak ya. Bukan. Itu lebih ya. Tapi kami memberikan semangat, dorongan kepada Bapak Ibu yang kamu muliakan. Ayo, banyaklah beristighfar kepada Allah, banyaklah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu yang kamu muliakan, dengan perjuangan-perjuangan kita, Islam tidak akan lenyap di muka bumi ini kalau Nabi Isa tidak turun, Imam Mahdi tidak muncul. Itu Pak ya, pasti ada Pak. Dan Islam akan dimenangkan oleh Allah pada waktunya. Itu ya. Maka itu ada sejarah yang sangat luar biasa. Ketika sudah selesai Salahuddin Al-Ayyubi kan, Saifuddin Qutus namanya tidak salah itu, yang perang Ain Jalut, yang berkuasa itu tentara Mongolia itu loh ya, ada yang Kang gitu, siapa namanya itu Pak? Genghis Khan. Wah itu Irak kan jadi Pak itu sampai hitam itu airnya karena dibakar perpustakaannya Pak, keilmuan habis dah loh Pak dibuatnya itu Pak. Jadi umat Islam pada waktu pada ketakutan semua, nggak ada yang berani Pak. Tapi muncul ini Saifuddin Qutus, tidak salah itu namanya, menyemangati Pak, dan dia melihat bahwa diutus bahwa orang-orang Arab itu tidak akan bisa lagi, mentalnya sudah dihabisin Pak. Gambarannya hari ini kan umat Islam kan sudah dihabisi mentalnya Pak, gitu Pak ya, nggak berani. Tapi muncul pemimpin yang hebat ini Pak. Akhirnya terjadilah peperangan. Dia berjuang kepada Allah dan menyemangati pasukannya, dan dia menantang Pak. Ibaratnya itu nggak ada bapaknya dengan Genghis Khan ini Pak. Itu Pak ya, pasukannya Pak kuat sekali Pak, habislah Pak. Tentara Mongolia luar biasa, betul Pak ya. Tapi kalau nggak bersama Allah kan selesai Pak. Akhirnya Allah menangkan Pak, panglimanya itu mati Pak, yang diutus oleh ini Genghis Khan ini Pak dengan ini. Masya Allah menang. Karena ada yang berani Pak. Itu Bapak Ibu. Wallahu a'lam, apakah benar lewat pintu mana, wallahu a'lam. Artinya ketika nyalinya dihabisin, gitu Pak, nyalinya dulu dihabisin Pak. Betul Bapak ya? Kemudian kalau sudah tidak ada kan lemah semua Pak. Tapi muncul orang-orang yang seperti ini beliau ini. Kami menyampaikan sejarah Pak. Karena sejarah itu berulang-ulang loh Pak. Betul ya? Sejarah itu akan berulang-ulang. Supaya Bapak Ibu tahu ilmu sejarah itu. Hamba ini paling suka sejarah Pak. Karena melihat keadaan. Dengan keadaan sekarang, saya melihat keadaan seperti itu. Itu ya. Kita butuh orang-orang yang punya nyali, yang hebat, yang cerdas, bijak. Itu ya. Dengan cara tidak harus ngangkat senjata Pak. Itu ya. Dengan cara bagaimana? Menyadarkan mereka, orang-orang yang tidak sadar, yang dibuai dengan ini Pak, rayuan-rayuan duit Pak. Disadarkan Pak. Kalau nggak sadar ya begitu. Kalau sudah waktunya selesai Pak. Bapak Ibu mau nggak seperti Muslim Aigur Pak? Nauzubillah. Udah
Napak tilas sejarahnya hilang Pak. Penduduk-penduduknya banyak yang dibantai Pak. Tapi luar biasa hebatnya mereka Pak. Betul Pak ya? Tapi apakah mereka tidak akan habis? Akan selesai pada waktunya. Karena ada memang hadis Nabi Pak, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian berperang yang hidung pesek Pak. Ada Pak hadisnya Pak. Saya kaget baca itu hadis itu Pak. Sekarang kita melihat yang hidung pesek-pesek yang mana Pak? Nampaklah tuh Pak. Itu. Bukan Bapak ya dulu. Oh, Ustaz, saya pesek Pak Ustaz. Silakan dibuka di situ Pak. Kalau Bapak tidak yakin tentang akhir zaman Pak, ada Pak. Tidak akan kiamat sebelum kalian memerangi yang hidung pesek. Gitu. Jelas Pak, sudah di depan mata Pak. Itu Bu ya. Ini kelihatannya mengarah semua loh Bapak Ibu. Betul Bu ya? Sudah mengarah semua Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu Bu. Maka ayo hadirkan Rasulullah dimanapun kita berada. Karena menghadirkan Rasulullah akan ada kedamaian, akan ada kekuatan. Rasulullah sebelum lahir aja sudah membawa kebaikan. Itu Pak ya, kepada keluarganya. Tapi jangan mengatakan wah Rasulullah itu kan meninggal, wafat bapaknya, ayahnya kan. Itu Bu ya, sampai menyusui kan, disusui oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Itu kan belum miskin. Jadi penduduk penduduk dari kampung-kampung itu Badui, bukan Badui di Jawa Barat Pak ya, Badui Arab Pak. Datang untuk mengais rezeki, mengambil upah siapa yang mau disusui anaknya. Itu ya kan diupah itu Pak. Artinya dia punya anak juga itu Pak. Tak mungkin lah nyusui gadis Pak. itu bahasanya itu Pak ya. Akhirnya keluarga Halimatus Sa'diyah cari peruntungan lah Pak, ke Mekah. Nggak ada apa yang lain kecuali Muhammad. Kalau orang-orang nggak mau Pak, ini bikin balak ini Pak. Mati bapaknya Pak. Duluan. Itu kan ada kepercayaan gitu Pak. Yang boleh baca sejarah Pak. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah diambil, dibawa ke kampung Bani Sa'ad ini Pak, Halimatus Sa'diyah ini dibawa dan terjadi keajaiban. Itu namanya ilhas, yaitu dulunya miskin keluarga Halimatus Sa'diyah, akhirnya tempat yang ditempati Rasulullah disusui menjadi hijau Pak, subur. Yang dulu kering kerontang, subur Pak. Akhirnya kan kalau sudah subur kan hewan ternak kan jadi pada gemuk. Itu Pak ya. Akhirnya hewan ternaknya Halimatus Sa'diyah gemuk-gemuk, akhirnya susunya banyak keluar, itu hewan ternaknya dijual, makmur Pak. Itu ya. Hewan-hewannya beranak pinak, berkembang dia. Sampai tidak terasa 2 tahun itu merasakan kemakmuran oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Sampai-sampai beliau berkata, ini bukan anak biasa ini. Aku dulu belum begini jadinya. Waktu datang ini anak ini kok begini jadinya. Itu orang yang mau berpikir Pak. Akhirnya datanglah ke Mekah minta tambah lagi. Wahai Sayyidatu Aminah, boleh nggak nambah lagi 2 tahun? Ternyata kalau sudah dapat ini apa? Nambah Pak. Betul tak ya? Nah itu, luar biasa. Nah, ini kan kejadian nanti belah dadanya Pak Rasulullah ucapkan cepat-cepat pulang ke Mekah itu Pak. Itu karena beliau takut gitu. Itu gambarannya. Apa yang maksud di balik ini Pak? Ini kan ini ada kaitan sejarah dan semangat dan tazkiyah. Di mana kita sebagai umat Rasulullah membersamai Rasulullah, walaupun nabinya kita tidak ada sekarang ini Pak. Tapi ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, Al-Quran kita membersamai. Ada Rasulullah di mana kita ada pengajian dan sebagainya, maka Allah akan menurunkan keberkahan-keberkahan bagaikan Halimatus Sa'diyah yang mendapatkan kehijauan, kesuburan, kemakmuran Pak. Betul tak? Artinya pemerintah kita kalau menjauhi Rasulullah, menentang Rasulullah, jangan harap akan diberikan itu Pak. Dikunci oleh Allah. Itu Pak kuncinya. Siapapun kita kalau melawan Rasulullah, itu yang dimana perjanjian Bai'atul Aqabah Ula, yang salah satunya itu Sunni jangan memaksiati saya. Itu dalam keadaan yang ma'ruf yang dikenal apa? Karena melawan Rasulullah, korbannya kita Pak. Itu siapapun kita Pak. Tapi jangan diperalat Pak. Ketika tiba musim Maulid, wah datang Garo Pak. Sudah terpilih nggak nomor lagi Pak? Nomor HP diganti Pak. Itu kan kacau juga Pak ya.
nggak kenal lagi. Astagfirullah. Itu ya. Jadi sekarang itu Pak, alat politik sekarang dipakai galau-galaunya Pak, sampai mobil jenazah pun dipakai Pak. Betul dong ya. Itu semuanya Pak. Aduh, saya kalau ada seperti itu Pak, yang mengangkut jenazah keluarga rasanya nggak nyaman di hati Pak. Saya lebih suka itu masjid siapa, itu dari siapa, nggak ada kepentingan gitu baru bagus Pak. Tapi kalau ada gambarnya orang, nggak nyaman Pak. Betul dong ya. Saya kalau pribadi Pak ya, saya nggak nyaman kalau ada gambar yang mengantar jenazah keluarga saya, itu ada orangnya Pak di situ. Nampak, itu rasanya nggak nyaman Pak. Saya suka masjid, contohnya tambang umpamanya Pak, ambulans gitu ya kan nggak ada kepentingan Bapak Ibu. Nyaman itu. Maka bagusnya memang masjid-masjid itu punya ambulans. Betul Bapak ya? Jangan hanya yang mau jadi calon Pak. Yang ada itu partai-partai punya ambulans. Sebenarnya baik Pak. Saya tidak menentang kebaikan. Tapi bagi yang bersangkutan, ada nggak kenyamanan Bapak Ibu? Nggak nyaman. Itu Bapak ya. Wallahu a'lam. Itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi ayo Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita buka tanya jawab, apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita adalah bagaimana niat kita karena Allah. Yang kedua, keistiqomahan kita dalam kalimat tauhid, itu Bapak Ibu ya. Dan yang yang kedua tadi, yang ketiga adalah membersamai orang-orang soleh yang dimana selalu ada Rasulullah di dalamnya, ada Allah di dalamnya. Itu Bapak ya. Karena itu namanya musahabah, bertemanan dan sangat baik. Kemudian yang keempat adalah jangan berhenti mengajak dalam kebaikan. Itu Pak ya. Ajak saudara-saudara kita, tidak ada kepentingan apa-apa dan sebagainya. Ajak apa yang mampu kita sampaikan. Balighu anni walau ayat. Kan ada hadis Nabi kan seperti itu. Sampaikanlah aku satu, walaupun satu ayat. Betul apa ya? Pesan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa dengan doa. Doa kepada Allah. Membersamai orang soleh. Lupa, jangan kita doa kepada Allah. Semoga kita yang banyak lalai lupa selalu diingatkan. Betul Bapak Ibu ya? Itu. Dengan kekuatan itulah sebenarnya itu jamaah thariqah itu sebenarnya luar biasa. Jamaah thariqah itu hubungan batin Pak ya, dengan mursyid dan murid. Betul Bapak ya? Karena yang ditakuti penjajah Belanda ternyata dari dulu kita baca sejarah Pak. Yang ditakuti itu Belanda siapa Pak? Yaitu ulama-ulama thariqah. Itu Pak. Yang punya hubungan batin dengan murid, zikirnya kencang, itu baik, kuat ya. Maka Imam Bonjol itu baik, punya thariqah itu. Imam Diponegoro punya thariqah itu. Sehingga susah Belanda itu Pak. Jadi Belanda itu sangat susah melawan ini. Siapa lagi kalau dari Makassar? Syekh Yusuf Al-Makassari. Terkenal itu Pak. Kuburannya ada di Makassar, ada di New Zealand, asal itu ada juga di Afrika Pak. Karena di mana beliau berada, berdakwah terus Pak. Itu Bapak Ibu yang kamu lihatkan. Itu. Dan itu thariqahnya banyak Pak beliau itu. Saya baca sejarah profil beliau itu. Dan beliau juga ulama sampai malang-malang buana ke Irak, ke negeri Syam, belajar ilmu. Itu Bapak Ibu. Ternyata ulama-ulama seperti ini yang kita butuhkan Pak. Tetapi ya, yang tidak pernah berhenti. Mungkin variannya hari atau gimana, ya itu terserah Bapak Ibu, tapi tidak pernah lost kontak itu dalam arti yang ada hablum minallah, ada kekuatan bersama Allah. Karena manusia itu baru insya Allah pada umumnya pada sadar galau Pak. Apa kata Buya, Gus Baha, ini Gus Baha Pak. Apa kata beliau? Ini manusia itu bodoh Pak. Itu Pak, kan berdasarkan hadis Pak. Sampaikan oleh Imam Ali. Manusia itu bodoh Pak. Baru pintarnya itu kalau sudah mati Pak. Pintar galau Pak kalau sudah mati Pak. Tapi sudah terlambat Pak. Kalau sudah mati nggak bisa balik lagi. Gitu ya. Maksudnya bodoh Pak. Nggak tahu mana yang benar, mana yang hak. Dia nggak tahu, nggak sadar di muka bumi ini bahwa akan ada kematian yang akan kita dapatkan apa balasannya Pak. Lalai, lupa. Itu apa ya? Itu namanya kita bodoh Pak. Itu apa ya? Baru pintar kalau sudah mati. Jangan sampai terlambat pintarnya Pak ya. Karena kita ini pintar kalau sudah mati. Astagfirullahaladzim. Itu Bapak ya. Astagfirullah. Apa kata Imam Ali? Anna suniyam, manusia itu tidur, kita matu, kita bahu. Kalau sudah mati baru sadar. Gambarannya seperti itu. Allahu Akbar. Kan hebat Pak. Saya lihat Gus Baha itu keren juga penyampaiannya beliau Pak. Agak
ciri khas beliau. Jadi saya melihat ulama-ulama yang punya ciri khas, Ustaz Ali Dayat punya ciri khas, Ustaz Abdul Somad punya ciri khas, Gus Bahak punya ciri khas. Betul tak ya? Yang mumpuni ilmunya, Wak. Saya akui lah ilmunya itu luar biasa. Betul ya? Ahli tafsir beliau itu, Gus Bahak itu. Yang dimana bahkan profesor belajar sama beliau. Itu Pak ya. Sampai-sampai kadang-kadang ada profesor doktor yang punya keilmuan banyak, galau minta nasihat sama beliau. Ini Bapak kan punya titel gelar tinggi banyak, apa kok minta nasihat sama saya? Begitu Bapak ya. Itu artinya kalau ada keulamaan, keilmuan, kontak dengan Allah dan Rasulullah, di situ ada solusi baginya. Betul tak ya? Masya Allah, kan beliau nyampaikan seperti itu. Kami kan biasa juga belajar ya. Oh, tayangan tangan beliau bagus, saya lihat nasihat-nasihatnya keren, tidak begitu. Dan dia pakaiannya apa adanya, Pak. Dia songkok-songkoknya, Pak, songkok hitam, gitu, pakai sarung gitu loh ya. Ya apa adanya, tapi keilmuannya luar biasa. Gitu ya. Bahkan beliau termasuk diberikan amanah untuk pentasih Al-Quran, termasuk juga tafsir yang diakui oleh di Indonesia. Allah Alhamdulillah. Nah, itu contoh-contoh Bapak ya. Nah itu. Jadi inilah gambaran Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dimana semoga Bapak Ibu selalu ngaji semangat, membersamai kalimat tauhid la ilaha illallah, diajak beristighfar, berselawat kepada Nabi, apalagi di bulan Maulid ini. Alhamdulillah, itu insyaallah banyak kegiatan-kegiatan yang akan terjadi. Betul ya? Itu gunakan kesempatan untuk selalu berdakwah dan sebagainya. Mungkin seperti itu kajian kita pada malam ini. Sudah hampir jam 9 Bapak Ibu ya. Ayo pada dulu. Silakan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkat